Hello my friend, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, apa kabar? Biasa, sekarang di Cerita Ricky akan ada season di mana saya benar-benar bercerita. Nah, sekarang Cerita Ricky mau ngomongin masalah film yang baru aja gue tonton di rumah. Karena gue udah lama banget ya, mungkin udah 3 tahun lebihan gue gak nonton film di bioskop. Dan beruntungnya itu sekarang sudah ada banyak banget film-film yang bisa ditonton online yang gratis. Oke, di Cerita Ricky episode nonton film kali ini gue mau ngebahas film judulnya ini. Jadi ini tuh film dari Prancis, berbahasa Prancis tapi udah diterjemahin. Kalau di situs yang gue tonton ini dia udah ada terjemahannya. Nanti akan gue kasih juga linknya dimana kamu bisa nonton film ini. Paramedik. Jadi mengisahkan tentang seorang pekerja di ambulans. Jadi dia ini kerja sebagai tim rescue atau penyelamat di ambulan gitu, yang tinggal kumpul kebo gitu ya. Karena budaya sana kan begitu, kumpul kebo, belum nikah tapi udah tinggal serumah sama ceweknya. Dan kedua pasangan ini sangat pengen banget punya anak. Nah, tapi ternyata ada masalah dari salah satu pasangan ini yang menyebabkan si ceweknya gak bisa hamil. Si cowoknya itu setelah tahu keadaannya susah punya anak, jadi mulai emosional, sering marah-marah dan cemburuan, posesif. Dan ini mulai menjadikan hubungan mereka berdua itu jadi gak nyaman gitu, sering berantem, sampai akhirnya jadi gak harmonis lagi ke situ ya. Nah, si paramedis ini punya kelainan jiwa, my friend. Nah, di sini menariknya film ini. Jadi dia itu klepto, you know klepto. Jadi orang yang suka ngambil barang orang gitu. Jadi setiap kali ada orang yang kecelakaan gitu atau membutuhkan pertolongan, terus dia tolong, dia akan ngambil barang dari si pasien tersebut. Karena kan orangnya pingsan gitu kan, dia udah gak sadar. Terus ya apalah, kacamata atau apa gitu, dia suka ambil gitu, termasuk orang yang meninggal. Nanti akan gue kasih lihat cuplikan video saat dia klepto. Dan lihat nih, dia tuh jelas-jelas lagi tugas mau nolongin orang yang sakit ceritanya, tapi ternyata orangnya sudah mati. Dan dia masih aja kali gitu, my friend, nyolong. Gila. Oke, semakin hari hubungannya semakin tidak harmonis, sampai satu malam kejadian di mana ketika dia sedang bertugas di mobil ambulans untuk menyelamatkan seseorang, dan ambulansnya itu mengalami kecelakaan. Nah, kecelakaannya itu cukup fatal sehingga menyebabkan si Angel, ya gue lupa ngasih tahu. Jadi nama si cowok ini tuh Angel, kayak nama cewek ya, tapi namanya Angel. Menyebabkan dia lumpuh dan memaksa dia harus berjalan menggunakan kursi roda. Kebayang gak sih lo, udah hidup serumah, ada masalah, sering marah-marah, dan sekarang lumpuh. Ceweknya disuruh-suruh terus, ini itu, dan cowoknya tuh kasar, sehingga membuat ceweknya pun jadi nggak betah, jadi nggak nyaman lagi. Dan hal ini membuat si cowoknya pun merasa kalau ceweknya tuh udah nggak suka lagi sama dia atau punya pacar lain, sehingga si cowok ini tuh ngehack handphone ceweknya. Dan ketahuan lah si ceweknya tuh sering curhat ke temennya kalau dia tuh udah ngerasa nggak cocok lagi sama si cowok itu. Nah, di sini konfliknya. Di satu pihak si cowok ini sangat tidak mau kehilangan ceweknya, posesif, tapi juga galak, suka merintah-merintah. Di pihak lain ceweknya udah ngerasa
enough gitu. Nama ceweknya adalah Vanessa gitu ya, fans sih bilangnya fans kayak gitulah. Oke. Dan kondisi hubungan mereka ini ditambah lagi lebih parah dengan tinggal di apartemen yang punya dan bertetangga dengan seorang kakek-kakek yang punya anjing, di mana anjingnya itu selalu mengganggu dia. Kalau dia lagi tidur tuh selalu menggonggong terus. Akhirnya dia pun makin kesel dan mulailah memiliki rencana jahat, itu membunuh anjingnya dengan cara yang, jadi dia ngasih makan anjing itu pakai daging yang udah dia tusukin sama jarum-jarum dong. Gila, sadis. Kalau gue jadi dia juga gue setuju aja sih, karena anjing yang menggonggong itu mengganggu banget ya, apalagi malam hari setiap malam gitu kan. Well anyway, konflik semakin bertambah my friend. Setelah si cowoknya curiga kalau ceweknya itu udah nggak cinta lagi, udah planning ninggalin dia, apalagi dengan kondisi dia yang lumpuh, akhirnya apa yang dia takutkan itu terjadi. Ceweknya udah gak kuat lagi, so akhirnya ceweknya itu memutuskan untuk lari, ninggalin si cowoknya. Pas cowoknya lagi mandi gitu, terus nyuruh ceweknya ngambil sesuatu, ceweknya itu pergi ke kamar dan packing baju-bajunya dia dan walk away. Well, mungkin this is good idea, okay? Just walk away from this psycho. That's a good idea. Tahu kalau cowoknya itu nggak mungkin terima diputusin, maka jalan satu-satunya adalah lari my friend, kabur. Saat cowoknya lagi mandi, ceweknya pergi ke kamar, packing dan walk away. Nah, setelah ceweknya pergi 1 bulan, dia semakin sakit hati lah. Oh iya, kan tadi gue udah ngomongin kalau si Angel ini udah ngehack handphone ceweknya. Jadi kemanapun ceweknya pergi dia tahu. Bahkan sampai pacarnya siapapun dia tahu. Ternyata hal yang lebih menyakitkan lagi, si ceweknya itu pacaran sama temen kerjanya sendiri my friend. Oh, that's hurt. Dan ternyata dengan pacar barunya ini si cewek itu hamil. Jadi terbukti kan siapa yang bermasalah, cowoknya mandul, betul. Nah, akhirnya semakin kesel, si cowok ini punya niat jahat. So someday dia ngarang situasi sehingga seolah-olah ketemu dengan mantan ceweknya ini secara tidak sengaja dan ngomong sama ceweknya, kalau gua tidak akan ganggu lu lagi dan gua sudah packing barang-barang lu. Kalau lu mau ambil, lu datang ke rumah gua, ambil dah tuh barang-barang lu gitu, dan kita gak akan ketemu lagi. So ceweknya jadi makin kasihan dan akhirnya lulu dan oke lah, gua datang ke rumah lu dan gua akan ambil barang-barang gua. Nah, disitulah kejadiannya my friend, niat jahat si cowok ini terlaksana. Nah, di video klip yang ini gue akan liatin si cowoknya itu nyuntikin obat bius morfin ke kaki ceweknya sehingga ceweknya tuh pingsan. Dan kurang ajarnya lagi, dia buat si kaki ceweknya tuh lumpuh dengan nyuntikin obat yang buat mati rasa itu kalau hamil tuh, kalau melahirkan setiap hari. Jadi kaki ceweknya itu nggak bisa berfungsi dan nggak bisa lari intinya. Oke. Tapi my friend, yang namanya juga orang jahat ya, pasti aja ketahuan, gitu kan? Akhirnya keciduklah sama tetangganya, sama pacar ceweknya yang baru. Akhirnya polisi pun datang dan semakin parah aja nih cowok. Dia bunuh tetangganya, dia juga bunuh pacar cewek itu, gitu. Sampai akhirnya satu hari si cewek itu berhasil mencoba untuk melarikan diri sih, sebetulnya nggak berhasil juga, dengan mukul kepala si cowoknya. Terus lari, tapi ya ketangkep lagi my friend, dan terjadilah pertengkaran di tangga darurat gitu kan kalau di apartemen. Dan ceweknya menang, si cowoknya jatuh dari tangga lantai berapa gitu,
dan masuk rumah sakit dengan kondisi yang lebih parah lagi dari sebelumnya. Nah, endingnya kayak gimana? Hampir sebenarnya itu udah ending sih, tapi ada lagi endingnya. Ntar lu nonton sendiri deh ya di link yang gua kasih di sini. Thank you my friend. Jangan lupa di like, di subscribe. Gitu my friend. So gua harap review film Cerita Ricky tentang The Paramedic ini nggak mengurungkan niat kalian untuk nonton filmnya langsung ya my friend. Pokoknya filmnya lumayan asik untuk ditonton, dan pesan moralnya ya jangan kebo-kebo. Jangan lupa subscribe buat channel Cerita Ricky, Cerita Ricky.